Ompel juga menjelaskan kalau Project 12 adalah senjata yang berbahaya. Lalu mereka pun tiba di lokasi bunker. Setibanya mereka di lokasi, Tebel memimpin mereka semua untuk memasuki bunker itu. Mereka semua memasuki bunker yang sudah ditinggalkan selama 14 tahun. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan bahwa barang-barang tua seperti mobil dan lain-lain masih bagus, hanya saja sudah tua. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun akhirnya menemukan saklarnya, sehingga kita bisa menonton filmnya lebih nyaman. Mereka tiba di aula bunker yang ternyata ruangannya cukup luas. Mereka pun terus melanjutkan pencarian mereka. Alan berkoordinasi dengan Irene. Irene mengecek kondisi di luar bunker dan memasang bom, sedangkan Alan mengecek kondisi dalam dan memasang bom pula. Alan masih melihat-lihat kondisi di dalam bunker. Tebel dan Bruno menuju lokasi senjata itu berada. Mereka menemukannya, namun tiba-tiba Alan dihentikan oleh seorang petugas Rusia. Ini dia orangnya. Petugas itu memintanya untuk menunjukkan surat tugas. Karena tidak memilikinya, Alan pun menembaknya tepat di kepalanya. Dan ternyata petugas itu tidak mati. Sepertinya petugas itu adalah robot. Ya, setidaknya itulah yang awalnya Om Kun pikirkan. Karena cara bicara dan jalannya tidak seperti manusia. Вы находите... Need explosives to see our papers. Lanjut, awalnya Irene dan Alan menembakinya terus-menerus hingga Tebel datang dan membantunya. Akhirnya petugas Rusia itu mati. Tebel dan kawan-kawan mengecek kondisi petugas itu dan dia benar-benar sudah mati. Namun mereka semua heran, kalau memang itu manusia, kenapa saat Alan menembak pertama kali dia tidak mati? Padahal Alan menembaknya tepat di kepala loh. Karena kondisinya sepertinya mengkhawatirkan, mereka mencari Bruno dan Ompel untuk berkumpul kembali. Namun saat Irene pergi mencarinya, ternyata Ompel dan Bruno tidak ditemukan. Akhirnya mereka bertiga, Tebel, Irene, dan Alan ingin segera pergi dari bunker itu dengan membawa prototipnya. Mereka mencoba meledakkan pintu masuknya supaya mereka bisa keluar dari lokasi itu dengan membawa prototip Project 12. Saat Irene hendak meledakkannya, tiba-tiba remote yang digunakan untuk meledakkan bom tidak berfungsi. Dan saat hendak mengeceknya, tiba-tiba Irene dikagetkan oleh sosok misterius yang mencekiknya. Untung Alan datang dan membantunya. Sama seperti petugas Rusia tadi, kali ini orang ini mirip Rambo. Ini dia orangnya. Dia tidak mempan meskipun ditembak berkali-kali. Luka yang diperolehnya berangsur pulih. Karena dirasa berbahaya, Irene dan Alan pun lari untuk menyelamatkan diri. Skin berpindah di tempat Bruno dan Ompel. Sepertinya mereka berdua berhasil lolos dari serangan tentara zombie. Dari reaksi Bruno, sepertinya dia sudah melihat tentara itu. Bruno memaksa Ompel untuk mencari dokumen hasil penelitiannya, dan dia mendapatkannya. Setelah mendapatkan dokumen itu, Bruno pergi ke gudang senjata dan mengambil beberapa senjata. Namun saat Bruno mengambil senjata itu, Ompel meninggalkannya di gudang. Dia pergi untuk mengganti pakaiannya. Dia menggunakan baju militer. Kenapa ya Ompel kok harus ganti baju segala? Mungkin supaya lebih menghayati mungkin. Aduh. Skin berpindah ke tempat Tebel dan kawan-kawan. Saat dia hendak mencari jalan keluar dari bunker itu, tiba-tiba John menyatakan kalau bunkernya telah dia ambil alih. Entah kenapa Rambo dan prajurit seperti zombie tadi bisa diperintah oleh John. Saat ini John berada di ruang komando untuk memantau dan mengamankan Project 12. John ingin merebut cetak biru Project 12 yang tadi dibawa oleh Bruno. Saat Tebel dan kawan-kawan disudutkan oleh manusia zombie, tiba-tiba Ompel menyelamatkannya. Di sini baru dijelaskan kalau manusia zombie tadi adalah Project 12. Mereka separuh manusia. Untuk mengalahkan mereka harus dibakar atau dipotong. Singkat cerita, Ompel dan Tebel sepakat untuk bekerja sama.
Ompel menangani si John, sedangkan Tebel dan kawan-kawan merebut cetak biru Project 12 dari Bruno. Dan mereka pun berpisah setelah pembagian tugas. Setelah Alan, Irene, dan Tebel terpisah, Tebel bertemu dengan Bruno. Mereka pun bertarung 1 lawan 1 tanpa menggunakan senjata. Tebel memenangkan pertarungan ini. Tiba-tiba Irene datang dan ternyata dia berkhianat. Ternyata Irene adalah sekutu Bruno. Dia datang bukan untuk membantu Tebel, melainkan menyelamatkan Bruno. Saat Tebel hendak dibunuh, tiba-tiba senapan Bruno macet dan Tebel berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Om John dan Om Bal sudah berada di depan Project 12 yang masih tertidur. Mereka pun membangunkannya. Dengan mengucapkan semacam kode, Om Bal memerintahkannya untuk membunuh Om John. John pun tewas dengan menggunakan alat yang ditransmisikan ke dalam Project 12. Identify yourself. 0012. Must not be executed. Capitalist. Setelah Project 12 dibangunkan, mereka berkumpul di lapangan bunker dan Om Bal mengucapkan sedikit pidato. Dia mengatakan kalau ciptaan tidak boleh melebihi penciptanya. Dan dengan menekan detonator bom, bom pun meledak. Semuanya tewas kecuali Tebel yang berhasil selamat karena menyelam saat bom meledak. Di akhir skin diperlihatkan ternyata Om John selamat dengan kemampuan Project 12. Tamat, ending yang membagongkan. Secara keseluruhan filmnya biasa-biasa saja. Kalau disuruh memberi nilai, nilainya hanya 6. Karena Project 12 susah untuk dikendalikan, makanya Om Bal dan kawan-kawan berusaha untuk menutup project ini supaya tidak diketahui. Pesan dari film ini, janganlah kalian bereksperimen dengan manusia, cukup dengan tikus atau kelinci saja. Karena kalau sudah seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Aduh. Demikian alur cerita Bunker Project 12. Jangan lupa tinggalin sambatan-sambatan di kolom komentar. Matur, thank you.